Emang uangnya dewi. Mari kita berlayar. Berlayar, padahal nggak ada layarnya. Iya. Kita apa namanya nih? Ya berlayar. Kita berlayar ya, naik perahu. Ini kapasitas berapa orang nih ya? 30. 30 ya? Oh, berarti pas ini satu orang mewakili 10 orang, Pak. Siap. Kita bertiga ya mewakili 10 orang, satu orang. Bahagianya Mbak Nana. Bisa berkumpul Berangkat, mantap.
Oh, sambal pecel. Oh. Sambal pecel buat bumbu sini bumbu apa? Ini nasi. Nasi. Iya, nasi pecel. Oh, nasi pecel. Oh iya iya. Itu kacang ya? Iya, Kacang kacang tanah. Terus cabe, Gula merah. gula merah. Ya, udah. Oh, garam dikit dah ya. Garam micin dikit. Dan jeruk sama itu. Apa kencur. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi ini bikin sambal pecel ya? Iya. Sambal pecel saya pikir buat bumbu ikan Enggak. itu. Beda lagi ya? Udah. Oh, udah. Kalau bumbu ikannya sambelnya apa? Namanya kecap sama terasi. Hmm. Sambal itu korek. Oh, sambal korek. Iya, Moren, sambal korek ini apa aja nih? Namanya lucu korek. sambal korek. Hmm. Kalau di saya mah sambal buang. Sambal goang. pakai lemper kecil ya? Iya. Hmm. Enggak, ini enggak sini. Iya, nih biarin lah, ibunya unik. Udah jarang saya lihat yang ginian. Yang ada kan kalau di blender. Enggak, aku mah ngambil barang itu enggak perlu. Lagi Enggak enak rasanya. kan wes jarang sini dideplok gitu kan? Hah? Tuh. Ini Mbak, kalau mau beli bengkel. Oh, J, pintar sekilo. 20. Ya. Ini ikan nila. Iya. Bumbunya apa, Bu? Di dapur komplit. Wah, bumbu dapur komplit. Kalau yang bisa masak tahu. Kalau yang nggak bisa masak nggak tahu. Itu dia. Bumbu dapur komplit. Iya. Berarti garam pastilah ya. Iya. Gula merah nggak? Iya. Gula merah. Kemudian Ada lada, miri, bar, tumbar, jahe, jahe, kunyit, kunyit, iya, daun serai. daun serai, Iya. daun serai, daun jeruk enggak ya? Daun jeruk ya. Daun jeruk juga. Kayaknya bumbunya banyak banget ya. Iya. Saya jarang-jarang tanya. Micin sedikit. Oh, micin ya, perlu juga micin. Jeruk nipis. Kalau nggak ada jeruk nipis itu. asam. Itu ini ada itu yang hitam-hitam itu apa? Pakai kecap. Iya. Iya. Jadi ini bisa dibikin masakan manis sama pedas. Iya. Kalau- Manis asin gurih. Manis, asin, gurih. Iya. Kalau yang pedesnya? Terusnya ntar sambal. Oh, sambelnya yang bikin pedes ya. Sambal korek. Sambal korek. Sambal korek. Korek-korek. Iya nggak, Nak? Ada ikan apa lagi, Bu, di sini? Itu apa ikan mas? Ikannya ngambil dari waduk sini nggak? Iya, karamba. Oh, dari Karamba. Jadi Ibu punya ini sendiri ya? Ini beli ikannya. Oh, ikannya beli. Iya. Oh, jadi ada apa namanya? Iya, yang melihara Penambak gitu. ya? Iya. Ada penambaknya di sini. Halo. Sini dong, lihat sini dong. Lah, kenapa bubar? Jangan dong. Pak, anak-anak malah lari semua nih, takut sama saya. Gimana, saya jadi nggak enak nih. Oh gitu ya senyumnya. Baik-baik. Udah dapat saya. Coba duduk lagi ke sini dong. Lari lah ya. Dalam? Oh iya. Oh sama sih sebenarnya, saya juga desa, Bu. Nanti siapa yang mau naik perahu ini? Mbaknya naik perahu. Oh iya, boleh ya, Bu? Ya, iya. Ya. Keliling. Keliling kemana aja kalau naik perahu ini? Serang juga bisa, makan serang, karamba. Lucunya orang mah itu namanya sadar kamera di sini ya. Sadar kameranya seperti itu ya. Iya gak? Kalau ada begini rasanya apa rasanya?
lambang itu apa menurut Pak? Rumah yang terapung. Iya, suatu tempat yang ngambang gitu ya. Kita mendoakan niat saya. Kalau yang di sini ada hubungannya, berarti kan pasti akan sampai juga. Iya. Akan sampai dan itu akan tercatat di administrasinya sini. Iya, kan sebagai daerah aslinya juga di sini kan. Beliau pun dikenal, nama besarnya pun dengan nama daerah Serang gitu kan, bukan nama pribadi beliau sendiri. Jelaskan kenapa ya ini ada pembangunan sebuah waduk yang sebesar ini, tapi masyarakat masih masih yakin ataupun masih ada bangunan ini benar-benar di tengah waduk ya, di tengah perairan yang lumayan sangat luas dengan perkiraan tadi kedalaman ada sekitar 10-35 meter, dan ini masih berada seperti ini. Tadi kita dari jauh juga sudah melihat di luar juga ada bendera merah putih. Itu sebagai lambang juga bahwa di sini dikenal sebagai seorang tempat makam ataupun petilasan seorang pejuang yang dikenal juga sebagai Nyi Ageng Serang. Entah beliau benar yang dimakamkan di sini Nyi Ageng Serang atau bukan, tetapi dengan doa kita di sini datang untuk bersilaturahim ya Pak ya, menghaturkan sembah bakti kita sebagai generasi muda, mendoakan mudah-mudahan beliau yang bermakam di sini mendapatkan kesejahteraan, kerahayuan ke dalam surga loka di dunia yang sudah lewat ya, sudah berbeda dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan sedikit ya buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang menyaksikan di sini. Sekali lagi, ini berada di tengah waduk Kedung Ombo, tepatnya di Desa Serang. Ini masuknya di Boyolayar. Boyolayar, Kabupaten Sragen. Ya, dekat dengan perbatasan Purwodadi. Jadi wilayah waduknya ini antara Sragen dan Purwodadi. Silahkan sobat-sobat yang ingin menghaturkan sembah pangabekti, mendoakan para leluhur kita, silahkan datang ke sini. Kulinernya pun juga bisa dinikmati, sajiannya pun segar dan sangat menjadi khas di Serang ini. Terima kasih. Sangsaka merah putih berkibar di sini. Saya Dinda Fitri, perkenalkan Bapak dengan siapa? Bapak nama Samsi. Pak Samsi ya. Boyolayar. Asli sini ya Pak, Boyolayar ya Pak. Ini sobat Andapi, kita ada di makam di sini dikenal sebagai makam Nyi Ageng Serang. Iya. Mana aslinya siapa Bu? Nyi Dewi Mursia. Nyi Dewi Mursia. Iya. Nah, kita juga ditemenin Bapak Yosef. Silakan di sini Pak Yosef. Jadi ini juga termasuk seperti wisata religi ya Pak ya, di sini ya ada seperti ini.
saya ingin bertanya sama Pak Samsi. Iya, ini awalnya gimana Pak bisa ada seperti ini gitu ya? Kan ini di tengah-tengah waduk ya, di tengah kedung yang besar seperti ini nih, namanya Kedung Ombo. Iya. Minta maaf sebelumnya, Mbak. Sebelumnya ada waktu Kedung Ombo ini kan sudah ada makamnya Ageng Serang. Oh, J. Nah, sesudah dibikin waduk itu kan dibikin warung apung, dibikinkan rumah apung. Jadi untuk orang-orang yang mau kesini ziarah atau minta apapun kan bisa kesini. Soalnya ya dari mana-mana ya, kebanyakan dari Kudus, Demak, Jeporo, ya ada dari Semarang, Jogja, Solo, Iya. sudah di mana-mana orang yang kesini. Enggak, sebelum apa ini pasti kan ada makam dulu gitu ya, Iya, sebelum ada waduk gitu. Iya. Dulu bagaimana ceritanya sehingga mungkin beliau masih tetap ada di sini ya kan, di tengah-tengah seperti ini, dan ini sekarang menjadi sesuatu yang menarik ya, karena ada sesuatu di tengah-tengah apa namanya, danau ya, udah kita anggap sebagai danau lah. Ini kan ini juga besar dan diperkirakan kedalamannya berapa Pak air di sini? Dalam kurang lebih masih 30. Masih 30 meter. Itu loh Pak yang ingin saya tahu pada dulu masa pembangunan di sini tuh bagaimana? Cerita-cerita dari Ya lamanya saya nggak tahu, tapi kan kemarin-kemarin sudah ada makamnya di Serang itu, tapi langsung dibangun waduk Kedung Ombo itu kan terus bikin rumah ini. Tapi katanya kemarin sebelum ada air sampai sini itu kan katanya sudah dipindah. oh ini sudah dipindah makamnya. Di Mobil atau di mana, di Solo. Ya. Orang keraton yang Jadi memang kita mendengar ada makam juga ada di Jogja ya. orang-orang daerah sini otomatis kan, boh niku pindah enggak, ikut enggak, entah di sini, tapi kan harusnya masih ada di sini, diurungi kan itu. Iya, iya, ya itu betul sekali ya. Setidaknya memang kita mesti apa yang ada di zaman dulu gitu, jadi masih ada kalau kita bilang mungkin sebagai biasanya seperti apanya yang seperti ini menjadi wisata religi yang unik juga. Ini kok ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga gitu gimana Pak? Oh ada ya. Mohon maaf Pak, ini Bapak pernah lihat nggak ke dalam? Ada apa sih? Kalau di dalam pas dalamnya sana belum Lihat ya. bukan paling ya depannya itu. Mungkin ke atas Ini kan kalau dalam ada jumlah. ya apapun itu kita kesejahteraan ya, rezeki yang melimpah, dan kita pun bisa meneruskan perjuangan para leluhur. Mungkin Pak Yosef punya sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang terus diuri-uri oleh masyarakat sekitar, dan ini adalah salah satu contoh yang baik dari para pendahulu yang sampai sekarang harus kita teruskan generasi berikutnya. Bukan kita membuat sesuatu yang aneh-aneh, tetapi ini adalah bentuk penghormatan kita kepada leluhur yang betul-betul sudah memperjuangkan sesuatu yang baik di masa yang lalu. Generasi berikutnya harus mencontoh beliau-beliau dan sekaligus bisa mendoakan yang sudah mendahului. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Sampai jumpa. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.
Ora karo Pak Yusuf ora wani sampean. Ayo. Nah, kasihannya ini Mbak Nana. Oh, perjuangannya luar biasa itu menemani saya. Terima kasih. Ngumpet ya. Ada yang rusak perahunya, Pak? Itu perahunya rusak.